Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Mantul Masjid Tazkiyah Sentul. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arsy di program Podcast Andalusia, membahas topik terkini dalam sudut pandang Islami. Nah, teman-teman yang di rumah, seperti biasa, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang Masya Allah yang akan membagikan wawasan dan pengalamannya bagi kita pada pagi hari ini. Nah, kenalin nih, di sebelah saya ada Kak Zulfa ya. Halo Kak Zulfa. Nah, beliau ini merupakan ketua umum dari kelompok studi ekonomi syariah Tazkiyah atau biasa disebut Progres ya Kak? Betul. Nah, nanti Kak Zulfa akan berbagi cerita bagaimana beliau menakodai kapal yang membawa prajuritnya untuk mengembangkan ekonomi. Nih, berbasis kampus ya Kak? Betul. Nah, kita langsung saja ke Kak Zulfa, boleh diperkenalkan dirinya Kak Zulfa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman dari Masjid Tazkiyah Sentul udah ngundang saya di sini. Ya, kenalin teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Zulfa Zada Zaidan, mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 20, dan alhamdulillahnya saya sekarang diamanahi untuk menjadi ketua dari organisasi besar di Tazkiyah, yaitu KSI Progres. Nah, untuk ngomongin tentang KSI Progres, sebenarnya KSI itu ada di setiap universitas sebenarnya. Jadi dari setiap universitas yang memiliki prodi ekonomi Islam ataupun tentang keuangan syariah, itu pasti ada KSI-nya. Nah, kita itu total KSI itu tersebar di seluruh Indonesia itu ada 127 KSI, dan itu dinaungi sama satu lembaga yaitu FOSEI gitu. Nah, jadi dari seluruh KSI ini ya kita alhamdulillahnya di sini ada KSI Progres. Nah, KSI itu kan sebenarnya singkatannya itu kelompok studi ekonomi Islam gitu. Nah, KSI di Tazkiyah ini namanya Progres. Progresnya itu adalah pelopor gerakan ekonomi syariah kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya dari KSI Progres ini memang aktif gitu. Jadi kita sebuah organisasi yang sangat aktif di bidang ekonomi syariah untuk bisa mengembangkan juga mendakwahkan ekonomi syariah ke seluruh lini masyarakat kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya di sini juga kita sangat berperan aktif gitu untuk seluruh mahasiswa juga. Apalagi kampus Tazkiyah ini lebih ekonomi syariah juga lebih kencang lagi gitu, sehingga sejalan dengan Progres kayak gitu. Nah, itu teman-teman, jadi Progres itu merupakan nama kelompok studi ekonomi syariah. Betul. Yang di Tazkiyah. Ya. Jadi KSI itu tersebar di Indonesia banyak ya? Iya, betul. Nah, yang saya pengen tanya, kalau tadi dikatakan Kak Zulfa bahwasannya KSI itu di bawah naungan FOSEI. Ya. Untuk FOSEI sendiri itu lembaga independen atau sebagai apa? Ya, FOSEI ini lembaga independen juga, dan alhamdulillahnya sekarang sudah legal. Jadi legal di bawah pemerintah. FOSEI ini singkatannya adalah Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam gitu. Nah, jadi mereka ini yang membawahi seluruh KSI yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, alhamdulillahnya kita juga jadi memiliki satu pusat sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan KSI di bawah naungan FOSEI kayak gitu. Bisa dibilang nggak kalau FOSEI itu sebagai acuannya dari KSI-nya sendiri. Jadi ketika KSI pengen bergerak nih, itu ngikutin dari FOSEI-nya gitu. Ya, betul. Jadi bagaikan apa ya, pusat pemerintahannya dari FOSEI yang membuat kerangka-kerangka, dan dari KSI-nya itu bagian dari otonom daerahnya gitu. Dan itu dari KSI-nya menjalankan apa yang telah dibuat dari FOSEI-nya. Misalkan tema pada tahun ini itu tentang halal value chain. Nah, dari KSI-nya, seluruh KSI itu harus bisa membawa halal value chain ini dari setiap program kerja mereka kayak gitu. Jadi yang mengarahkannya gitu. Wah, keren. Nah, kalau untuk kita kembali ke Progres nih Kak. Kalau dari Progres Tazkiyahnya nih, kasih Progres Tazkiyah tuh ngapain aja sih sebenarnya? Program-program seperti apa yang dijalankan, dan tujuan dari cita-cita besarnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya dari Progres ini kita kan memiliki beberapa divisi dan juga beberapa proker andalan kita. Inti dari seluruh proker kita adalah untuk membumikan ekonomi syariah gitu. Baik di lingkungan kampus Tazkiyah, bahkan juga di luar kampus Tazkiyah juga gitu. Dan dari Progres ini sebenarnya banyak ya, kita memiliki 7 divisi, dan di situ kita benar-benar memiliki peran dan bidangnya masing-masing.
gitu. Contohnya kalau misalkan kita ada research and development, itu bertugas untuk bisa riset dan juga mengembangkan keilmuan dari progresnya seperti itu. Banyak prokernya diantaranya ada POVI, pojok fikih. Nah, pojok fikih ini kan sering kita adakan itu di setiap hari Senin kayak gitu. Bahkan juga mungkin mahasiswa Tazkiyah udah sangat aware sekali tentang POVI ini gitu, karena kita mengadakannya umum kayak gitu. Dan juga ada juga proker-proker yang lainnya riset gitu ya dari research and development ini, dan juga pelatihan artikel dan pelatihan kepenulisan seperti itu. Terus juga ada bagian kajian strategis kita atau Kastrat yang lebih sering dipanggilnya. Itu juga kita mengadakan sebuah kajian juga tentang ekonomi terkini yang sedang dibahas gitu, isu-isu ekonomi terkini kayak gitu. Nah, dari kajian ini kita juga memiliki program yaitu namanya KKAP, Kajian Kamis Progres. Nah, di sini kita membahas tentang ekonomi kontemporer, juga berita-berita ekonomi yang hot terkini gitu kita bahas, dan juga kita gali bagaimana sisi ekonomi Islamnya atau bagaimana dampak kepada ekonomi Islam kayak gitu. Ini proker yang sering kita jalani setiap minggu dari Senin dan Kamis itu. Setiap minggu itu ada POVI dan KKAP kayak gitu. Dan juga banyak dari proker-proker yang lainnya juga. Dari bidang sosialnya kita juga memiliki divisi yaitu namanya DIR, Division of External Affairs. Itu kita bergerak di bidang sosial. Jadi kita punya proker PGTS, Progress to School. Jadi kita mendakwahkan ekonomi syariah kepada sekolah-sekolah, SMA gitu, SMP gitu. Dan juga ada juga desa binaan kita memiliki desa binaan di Citaringgul, alhamdulillah. Dan kita juga aktif untuk bisa memberikan dakwah ekonomi syariah, pengajaran pendidikan kepada anak-anak SD, juga kepada warga yang di Citaringgul. Itu kita aktif juga memberikan edukasi ekonomi syariah kayak gitu-gitu, dan juga tentang memberdayakan juga kayak gitu di desa Citaringgul itu kayak gitu. Jadi memang banyak gitu dalam satu organisasi, pasti banyak divisi-divisinya, tapi pada intinya tujuan dari KSI Progres ini untuk bisa membumikan ekonomi syariah kayak gitu, biar masyarakat tuh nggak awam lagi gitu tentang ekonomi syariah. Karena saat ini mungkin padahal kita memiliki sebuah potensi yang besar di Indonesia itu, yaitu sebagai penduduk muslim terbesar di dunia gitu kan, tapi kenapa literasi dan juga inklusi keuangan syariahnya itu masih sedikit, masih kecil gitu. Makanya disinilah kita peran-peran para mahasiswa memiliki peran aktif untuk bisa mendakwahkan dan juga membumikan ekonomi syariah itu gitu. Mereka bukan hanya Islam, tapi Islamnya itu harus kafah dan juga harus masuk sekali, sehingga dalam setiap transaksi, dalam setiap muamalah mereka dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus sesuai dengan syariat Islam kayak gitu. Wah, gitu. Jadi teman-teman, penjelasan yang sangat luar biasa sekali, bahwasannya Progres ini selain dia berkonsentrasi untuk peningkatan literasi mahasiswanya, tapi juga bergerak di bidang sosial untuk masyarakat lebih umum lagi ya. Karena seperti yang Kak Zulfa bilang tadi itu teman-teman, bahwasannya Indonesia kok negara muslim terbesar, tetapi kita tuh belum bisa menunjukkan jati diri kita sebagai muslim yang kafah gitu. Dalam bertransaksi, dalam bermuamalah, kita tuh masih banyak PR-nya ya Kak. Ya betul, betul banget. Jadi dari berbagai macam divisi tadi punya perannya masing-masing. Ada yang untuk anggotanya, ada yang untuk siswa-siswa dan masyarakat. Masyarakat Sekali. Nah, terus Kak, tadi yang seperti Kakak bilang tadi, riset dan lain sebagainya dan pengembangannya nih. Jadi selain untuk peningkatan literasi dari sosialnya, anggota Progresnya sendiri berarti harus dapat skillnya tuh harus ditingkatin lagi ya? Iya betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Progres ini udah dapat prestasi di bidang apa aja Kak? Ya, alhamdulillahnya tidak hanya kita berperan untuk mendakwahkan ekonomi syariah, tapi juga untuk bisa menonjolkan sisi ekonomi syariahnya, dan juga untuk bisa menjadi acuan dan juga semangat untuk para kader-kader Progres ini. Kita juga aktif untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di mahasiswa di Indonesia gitu, di universitas-universitas besar kayak gitu. Dan alhamdulillahnya dari Progres banyak sekali menghasilkan prestasi, alhamdulillah banget.
Mungkin salah satunya adalah temu ilmiah regional, temu ilmiah nasional. Jadi temu ilmiah regional dan nasional ini adalah sebuah pertemuan ilmiah antara seluruh KSI di Indonesia berkumpul pada satu tempat, dan mereka di sana mengadakan perlombaan seperti lomba LKTI, Olimpiade Ekonomi Islam gitu ya, terus bisnis plan, habis itu poster dan sebagainya. Itu kita kumpul di satu tempat, dan kita untuk menjaga silaturahmi tersebut, kita juga mengadakan perlombaan dari FOSAI tersebut. Dan alhamdulillah dari KSI Progress ini selalu membawa juara dan piala setiap tahunnya, alhamdulillah gitu. Mungkin kalau misalnya mau lihat pialanya gitu ya, bisa di teman-teman kalau misalkan masuk Tazkiyah, masuk ke lobi Tazkiyah, ada di sebelah kiri itu piala-piala yang besar di bawah. Itu alhamdulillahnya itu beberapa ada dari KSI Progress kayak gitu. Karena benar-benar alumni-alumni kita ya, dari kader-kader Progress dari angkatan 1 sampai sekarang angkatan 20 ini, Masya Allah sangat keren-keren gitu, sangat berprestasi gitu, karena mereka benar-benar aktif gitu untuk bisa mendakwahkan ekonomi syariah. Juga tidak lupa mencatatkan prestasi-prestasi mereka untuk diri mereka sendiri, juga membawa nama harum kampus juga Progress kayak gitu. Nah, melihat dari tadi tuh melihat banget gitu, menunjukkan komitmen di mana kita sebagai ekonomi syariah yang nantinya setelah tamat kampus kita akan bergerak di masyarakat. Nah, ketika bergerak di masyarakat mereka udah ada pegangan nih Kak, karena mereka udah teruji gitu ya kan. Itu Masya Allah sekali. Nah, terus Kak Julfa kalau boleh tahu udah menjabat dari tahun berapa ke tahun berapa Kak? Ya, saya alhamdulillahnya dilantik itu pada tahun 2022 kemarin, dan alhamdulillahnya insya Allah sebentar lagi saya akan demisioner kayak gitu. Jadi habisin jabatan. Iya, di akhir penghujung masa jabatan lah kayak gitu. Boleh diceritain Kak suka dukanya kepada teman-teman setelah menakodai tantangan apa yang dilewati gitu? Ya, mungkin bagi teman-teman yang masuk langsung ke dunia organisasi, pasti keluh kesah kita sama gitu. Mereka sama-sama berjuang dalam dakwah di jalan yang benar ini, di jalannya Allah ini. Pasti ada pikiran, tenaga, dan juga waktu yang mereka korbankan kayak gitu. Dan yang alhamdulillahnya saya tuh gak pernah menyesal gitu mengeluarkan segalanya ini untuk jalan dakwah ini, karena saya yakin pasti ketika kita berjuang di jalannya Allah, Allah pun akan memberikan sebuah keteguhan dan kedudukan, juga balasan yang berlipat untuk kita semuanya kayak gitu. Jadi mungkin bukan hanya saya aja suka dukanya, tapi seluruh teman-teman yang berkecimpung di organisasi, terutama untuk dakwahnya perjuangan Islam ini, pasti memiliki banyak keluh kesahnya. Dan keluh kesah ini salah satunya adalah dari segala permasalahan dan sebagainya itu harus bisa dihadapi. Karena teman-teman nih yang masuk organisasi itu sebenarnya punya privilege yang lain gitu. Jadi dibandingkan mungkin teman-teman yang gak masuk organisasi, karena memang mungkin teman-teman yang gak masuk organisasi bisa meningkatkan skill mereka di luar kayak gitu. Tapi ketika teman-teman masuk ke organisasi itu memiliki skill yang gak bisa didapat sama orang lain gitu. Karena ketika teman-teman udah masuk ke organisasi dan merasa organisasinya adalah miliknya dan mengontrol semuanya gitu, itu tuh teman-teman semuanya pasti menghadapi segala ilmu-ilmu baru ataupun segala urusan-urusan dan permasalahan baru yang gak akan dapat sama teman-teman ketika di luar lain gitu, di luar organisasi gitu. Jadi di organisasi ini pasti teman-teman bertemu dengan segala hal-hal yang baru, dan itu bisa meningkatkan skill teman-teman semuanya gitu. Mungkin memang teman-teman semuanya mungkin kayak masuk organisasi nggak cuan gitu ya kan. Mungkin sekarang Gen Z tuh sekarang jadi lebih ini ya lebih melihat tentang opportunities gitu. Jadi peluangnya kalau misalnya kesini dapat apa dan sebagainya gitu. Memang itu juga perlu, tapi juga di jalannya pengabdian ini memang banyak yang kita harus keluarkan, tapi dari situ pun kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Dan yang saya yakin adalah dari Quran surah Muhammad ayat 7, yaitu ketika kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kita.
gitu. Jadi di situ yang saya selalu tekankan kepada seluruh anggota-anggota saya gitu ya, agar mereka pun kalau misalkan mereka udah di sini dan udah mengeluarkan segalanya, mungkin dari uang ataupun juga dari pikiran, tenaga, misalkan segalanya, capek dan sebagainya, memang capek gitu. Tapi kita berjuang di jalan yang benar dan insya Allah Allah pun akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Tidak hanya di dunia gitu, tapi juga di akhirat kayak gitu. Jadi insya Allah itu yang selalu, meskipun ya keluh kesahnya pasti banyak, itu sukanya juga banyak, alhamdulillah keluh kesahnya juga banyak juga, dukanya gitu. Tapi yang selalu menguatkan dari seluruh kader progres adalah itu gitu, perjuangan untuk menolong agamanya Allah kayak gitu. Wah, Masya Allah. Teman-teman yang di rumah nih, semangat yang ditawarkan oleh Kak Zulfa nih sangat perlu kita tirukan. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang secara kafah, yang bangga akan dengan muslimnya, dengan ditunjukkan melalui transaksi, muamalah, dan dalam bersosial. Penting banget tuh untuk bisa menunjukkan bahwasannya kita muslim loh. Muslim tuh ada ekonominya sendiri, nggak muluk-muluk tentang konvensional. Ketika kita, menurut saya Kak, misal kalau kita sendiri seorang muslim nggak pede dengan ekonomi syariah, aduh contoh nih bank syariah, aduh pakai bank syariah tapi masih banyak kekurangan dan lain sebagainya, pakai akad belum jelas, akad ini masih bias dan lain sebagainya. Itu memang menurut saya kayak perjalanan ya Kak. Perjalanan, betul. Nah, itulah pentingnya kita sebagai pelajar atau mahasiswa ataupun teman-teman yang di rumah harus bisa saling berkontribusi untuk bagaimana sih caranya untuk memaksimalkan potensi dari ekonomi syariah sendiri, mengingat kita sebagai negara muslim terbanyak ya Kak. Ya, menjadi betul. PR banget nih teman-teman di rumah. Kita masih negara muslim, banyak PR ternyata di sistem ekonominya. Wah, Masya Allah sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapat, insight yang kita dapat, bahkan semangat kita bagaimana untuk menunjukkan ekonomi syariah itu seperti apa. Mungkin ada pesan terakhir Kak untuk teman-teman di rumah, bahwasannya seorang mahasiswa tuh ayo dong lebih berguna lagi gitu, bukan untuk dirinya tapi untuk masyarakat luas. Ya, baik. Jadi teman-teman semuanya, kita memiliki peran dan juga takdir masing-masing gitu. Allah telah memberikan kemampuan untuk kita semuanya dan juga menitipkan peran-peran penting untuk kita semuanya gitu. Tapi teman-teman semuanya, kita diciptakan di dunia ini sebagai hambanya Allah adalah untuk beribadah dan memaksimalkanlah peran teman-teman atau tugas teman-teman di dunia ini gitu. Entah teman-teman nanti sukses nanti di bidang jadi pengusaha ataupun jadi stakeholder dan lain sebagainya, maksimalkanlah untuk agamanya Allah ini. Karena teman-teman semuanya balik lagi dengan tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah, sehingga apapun yang kita miliki kita arahkan untuk bisa beribadah kepada Allah SWT kayak gitu. Jadi teman-teman beribadah itu bukan hanya dakwah gitu, tapi teman-teman bisa dengan peran teman-teman apapun, misalkan dari media ataupun juga teman-teman ahli di bidang di bidang yang lainnya, itu bisa teman-teman untuk kontribusikan kepada dakwahnya Islam gitu. Maka dari itu semua peran teman-teman semuanya memiliki peran penting untuk bisa menyukseskan dan juga menolong agamanya Allah. Dan balik lagi dengan sesuai apa yang saya pegang teguh dari Quran Surah Muhammad ayat 7, ketika teman-teman itu bisa menolong agamanya Allah, insya Allah teman-teman akan diberikan segala yang luar biasa dari Allah SWT langsung kepada teman-teman semuanya kayak gitu insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Zulfa atas wejangan dan ilmunya. Sama-sama. Mungkin teman-teman itu pembicaraan kita pada podcast kali ini. Apa yang telah disampaikan Kak Zulfa tadi benar sekali. Ayo tunjukin diri kita bahwasannya kita bisa dong lebih berguna membantu agama Allah nih. Nah, mungkin cukup sekian pembicaraan kita. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Zulfa. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang kita bicarakan pada hari ini berguna bagi kita dan teman-teman yang di rumah. Teman-teman yang di rumah, saya Muhammad Arsy mohon undur diri. Ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Andalusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.